daftar NIM 054. Aku Muhammad Maulana Ramadhani, NIM 061. Aku Wahyu Siti Dewi, NIM 067. Oke, jadi kali ini kita pada bahas apa ini? Kita akan membahas salah satu pejabat publik yang sangat kontroversial pada kasusnya pada zaman dahulu. Kasus apa itu, Miss B? Jadi kasusnya ini kasus korupsi EKTP. Oh, yang sebelumnya gitu. Iya. Yang kasusnya Setia Novanto itu? Iya, yaitu. Oh, itu. Kenapa kok pengen bahas kasus itu? Karena kasus ini tuh cukup menarik gak sih teman-teman? Karena ada isu korupsi dana publik seperti yang kita lihat dalam proyek EKTP yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dana negara. Lalu penyalahgunaan kekuasaan di mana Setia Novanto yang berada di posisi tinggi malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Gak cuma itu, proses hukumnya juga menarik karena terlihat ada usaha untuk menghindari hukum yang bikin kita mikir seberapa jauh seseorang bisa menyalahgunakan sistem hukum kita. Oh, seperti itu ya. Menarik. Lalu kan itu tadi udah bahas tuh tentang topik itu tadi. Iya. Sekarang latar belakangnya Iya, dari latar Setia Novanto ini akan dibahas. Ini seorang politikus Indonesia yang lahir pada 12 November 1905 di Bandung, Jawa Barat. Nah, ia itu berasal dari keluarga besar sebagai anak kelima dari 8 bersaudara. Pendidikan awalnya itu dimulai dari Bandung dan kemudian dilanjut ke Jakarta setelah orang tuanya dipecahkan. Pak Novanto itu menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA 9 Jakarta dan melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Media Mandala Surabaya serta Universitas Trisakti di Jakarta, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang akuntansi. Setelah menyelesaikan pendidikannya yang tadi itu, Novanto ini memulai karirnya di dunia bisnis sebelum terjun ke politik. Ia bekerja dalam berbagai bidang, termasuk penjualan mobil dan pengelolaan SPBU. Keberhasilan dalam bisnis ini itu membawa untuk dia itu mendirikan perusahaan struktur yang bergerak di berbagai sektor seperti peternakan, tekstil, konstruksi dalam dunia politik. Setia Novanto itu mulai aktif sebagai kader partai Golkar itu pada tahun 1974 dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 1999. Ia menjabat sebagai ketua DPR RI itu dari tahun 2014 hingga 2015 sebelum mengundurkan diri akibat skandal yang tadi disebut sama PSB. Keren banget gak sih Setia Novanto itu? Karirnya itu loh sangat panjang dan juga sangat menginspirasi kita untuk bersemangat menjadi seorang pejabat publik. Tapi kenapa sih dia itu korupsi? Mungkin itu dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Pada saat zaman dahulu, dia itu karirnya pernah sangat rendah, bahkan pernah menjadi seorang pembantu demi membiayai kuliahnya sebelum menjadi posisi di DPR pada saat dahulu. Dulunya itu beliau menjabat sebagai seorang ketua DPR RI pada periode 2014 sampai 2015 dan dilanjutkan mulai dari 2016 sampai 2017. Kemudian menjadi ketua umum Golkar pada periode 2016 sampai 2017. Setelah itu menjabat kembali sebagai anggota DPR selama 4 periode, yakni periode mulai dari tahun 99 hingga 2017 yang mewakili fraksi Golkar dari Dapil NTT. Kemudian beliau juga
menempati berbagai posisi penting di dunia bisnis sebelum memasuki dunia politikus, seperti beliau menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Kemudian jabatannya juga meningkat loh, dari bendahara, ketua fraksi, dan akhirnya terpilih dari ketua DPR RI pada tahun 2014. Setelah terlibat dalam kasus korupsi EKTP, ia divonis selama 15 tahun penjara pada tahun 2018. Ini lama banget ya. Iya, lama banget. Sejak tahun 2000 berapa ya? 18 ini baru diputuskan. Terus kalau nggak salah itu juga pernah dulu itu sempat gila nggak sih? Maksudnya jadi buronan gitu. Oh iya, sempat. Terus di tahanannya itu mewah sekali di ruang tahanannya. Bahkan pernah di sini sama dianan sama Najwa Shihab. Saking banyaknya uangnya ya. Kira-kira uangnya kemana ya sekarang ya? Iya, uangnya itu kemana aja sih sekarang itu? Nah, kasus korupsi proyek EKTP yang melibatkan aliran dana yang cukup besar, melibatkan banyak pihak, termasuk anggota DPR, pejabat pemerintahan, dan rekanan proyek. Penggunaan dana oleh Setia Novanto, yang pertama pembagian dana ke anggota DPR dan pejabat. Setia Novanto sebagai salah satu tokoh utama dalam kasus ini diduga membagi dana hasil korupsi kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintahan yang membantu memuluskan jalannya proyek EKTP. Proyek ini memiliki anggaran sebesar 5,9 triliun dan sekitar 2,1 triliun itu diduga dikorupsi oleh Setia Novanto. Pembagian dana dilakukan untuk melakukan perencanaan proses penganggaran dan pengadaan proyek. Yang kedua, penggunaan untuk kepentingan pribadi dan investasi. Dana hasil korupsi ini diduga untuk kepentingan pribadi Novanto dan jaringan bisnisnya. Untuk membeli aset pribadi meskipun rincian penggunaan dana untuk investasi belum sepenuhnya terungkap. Yang ketiga, pembayaran kepada rekanan proyek. Dana korupsi juga disalurkan kepada rekanan proyek seperti perusahaan teknologi dan penyedia layanan yang mendapatkan kontrak dari proyek ini. Nah, dari seluruh aliran dana tersebut yang memiliki keterlibatan pihak-pihak dalam kasus ini tercatat dalam laporan penyelidikan KPK dan keputusan pengadilan yang mengungkap sejauh mana penyalahgunaan anggaran dan dana publik yang terjadi dalam proyek EKTP. Wih, enak banget ya jadi DPR, langsung banget gitu. Iya sih. Siapa yang pengen jadi DPR? Ya, semuanya sih. Aja sih, tapi kalau itu aku juga sih beberapa Iya sih. Iya. Tapi yang kena cuma Setia Novanto ya. Iya. Karena kan kasusnya kita. Sampai 2,3 triliun loh. Gila banget. kan dari mana tuh triliun kalau kita itu ya? Iya. Berapa banyak ya dinaikkan ya? Iya, dipengen jadi DPR deh. Oke, setelah diputuskan hukumannya, sekarang gimana ya kira-kira? Oh, kondisi Setia Novanto sekarang. Iya, iya. Oh, sekarang itu Setia Novanto itu masih mendekam di lapas Sukamiskin bersama Markus Nari. Terus sementara 3 terpidana lainnya dalam kasus yang sama itu telah mendapatkan persyaratan pembebasan. Jadi sekarang itu Setia Novanto itu masih mendekam di lapas. Sedangkan yang lainnya itu udah dibebasin. Gitu. Jadi Apa tuh? Ya, tadi. sekarang Novanto itu telah mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasusnya, namun belum ada putusan dari Mahkamah Agung. Terus itu pada Juni 2019 itu Setia Novanto itu pernah tertangkap kamera sedang berada di luar lapas, yakni di sebuah toko bangunan di Padalarang, Kabupaten Bandung bersama istrinya. Terus hal ini itu menimbulkan kontroversi karena ia seharusnya berada di dalam lapas, kok dia keluar lapas ya? Gak tahu itu yang bebasin siapa. Waduh, jadi pertanyaan besar nih bagi masyarakat nih. Aku juga pernah dengar sih berita bahwa dia itu pura-pura sakit untuk alasan keluar lapas sih. Oh, banyak banget ya alasan Iya. Setia Novanto itu. Makanya sih pemerintah juga kurang
kurang peduli terhadap peninjauan yang diajukan oleh Setia Novanto. Mungkin sih. Oke, ada lagi teman-teman unek-unek yang mau disampaikan nih? Emang aja gitu gak sih dengan prestasinya Setia Novanto sebelumnya di lomba bisnis ini itu ujung-ujungnya korupsi dengan uang sebanyak itu loh. Kita pribadi. Benar-benar kaya. Serakah sifat manusia. Oke, jadi menurut teman-teman nih, gimana menurut kalian? Menurut pendapat kalian terkait kasus korupsi ini yang menyandung etika? Maksudnya kesimpulannya gitu? Ya, kesimpulannya boleh salah satu dari kalian. Jadi menurut aku tuh ya, ini tuh karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di pemerintah itu dapat membuat celah dari semua korupsi dan penyalahgunaan. Nah, kasus ini itu memperlihatkan bagaimana tindakan penjabat yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan publik dan mencoreng citra birokrasi. Namun dari kasus ini juga